Pada suatu masa, ada 3 orang musisi. Mereka telah belajar dari guru yang sama, dan ketika tuan itu mengajarkan bahwa mereka telah mempelajari semua yang dia dapat ajarkan, ketika teman itu memutuskan untuk pergi keluar dunia dan mencoba keberuntungan mereka. Kita harus tetap bersama. Kita belajar bersama, jadi kita bermain bersama. Iya, saudaraku, itulah yang akan kita lakukan. Siapa yang tahu apa yang dunia miliki untuk kita? Ketiga musisi tersebut bepergian ke berbagai negara dan mencari nafkah yang indah untuk diri mereka sendiri. Saat ini, mereka datang ke sebuah desa di mana mereka bermain luar biasa di pasar desa. Kemudian mereka duduk-duduk dengan penduduk di desa, berbicara dan mengobrol, berbagi cerita tentang perjalanan mereka. Para penduduk desa juga berbagi dengan mereka sebuah cerita yang aneh. Tidak jauh dari hutan ini ada sebuah kastil. Mereka katakan kastil itu disihir. Pintu-pintu terbuka bagi siapa saja untuk masuk dan meja dipenuhi dengan makanan pilihan bagi siapapun untuk makan. Ada juga kamar yang penuh dengan harta terbesar yang bisa diambil siapapun. Tapi mereka mengatakan roh-roh jahat hidup di kastil dan siapapun yang masuk itu keluar lebih mati daripada hidup. Apakah ada di antara kalian yang pernah pergi ke kastil? Tentu saja tidak. Kami tidak mau mengambil resiko yang bahaya. Malam itu, saat ketiga musisi itu sendirian di kamar mereka, mereka tidak bisa membahas hal lain selain kastil yang tersihir. Aku ingin melihat tempat itu. Bayangkan saja jika semua yang mereka katakan itu adalah benar. Makanan pilihan, harta terbesar. Sayang sekali untuk datang sejauh ini dan tidak mencoba keberuntungan kita. Hidup sangat beruntung akhir-akhir ini. Mungkin kita juga akan beruntung berada di kastil itu. Jadi, siapa yang pergi duluan? Aku pilih yang termuda dari kita pergi dulu dan seterusnya. Itu adalah ide yang bagus. Jadi pertama dia, lalu aku, dan kemudian kau. Kita masing-masing tinggal di kastil selama 1 hari penuh dan 1 malam penuh. Sepakat. Lalu, keesokan paginya, pemain trompet mengucapkan selamat tinggal kepada teman-temannya dan berangkat dengan nada dalam hatinya. Dia mencapai kastil pada siang hari. Kastil itu sangat besar dan indah. Begitu dia menyentuh gerbang, mereka membuka pintu, dan begitu pula dengan pintu aula. Pemain trompet menjelajahi kamar-kamar yang indah dan ruangan-ruangan yang besar sampai dia datang ke dapur. Tampak seolah-olah ada pria dan wanita yang tidak terlihat yang sedang memotong, memanggang, memasak makanan yang lezat, sayuran dan juga makanan-makanan manis yang membuat sang peniup trompet tergoda untuk mencoba makanan-makanan itu. Sebuah tangan yang tidak terlihat menuntunnya ke ruang makan besar, tempat meja makan yang sudah syarat dengan semua makanan yang dilihatnya di dapur tadi. Sang peniup trompet duduk untuk makan, tetapi begitu dia akan menggigit makanan itu, seorang pria kecil dengan janggut yang cukup panjang untuk mencapai sepatunya memasuki aula dan duduk di sampingnya. Halo, Tuan. Kau duluan. Keduanya duduk makan dalam diam. Tiba-tiba, sang kurcaci itu menjatuhkan sendoknya. Si peniup trompet membungkuk untuk mengambilnya. Ketika kurcaci menerkam di punggungnya, memukulnya, dan melemparkannya keluar dari gerbang kastil. Beraninya kau datang ke sini untuk mencuri hartaku. Dengan wajah yang lebam, si peniup trompet yang malang itu kembali ke teman-temannya. Apa yang terjadi? Jangan pergi ke kastil itu. Sangat buruk. Malam itu, jadi, apa yang harus dilakukan? Aku ingin pergi dan melihat sendiri apa yang terjadi di kastil. Aku akan pergi. lalu keesokan harinya, sang pemain drum berangkat ke kastil. Gerbang juga dibuka untuknya. Dia juga menjelajahi ruang-ruang besar dan aula, lalu dia pergi ke dapur, dibawa ke ruang makan, dan tepat ketika dia akan makan, sang kurcaci datang.
Seperti yang dia lakukan pada pemain trompet, kurcaci menjatuhkan sendoknya, dan sang pemain drum membungkuk untuk mengambilnya. Kurcaci itu menerkamnya dan melemparkannya keluar dari gerbang. Pemain drum itu kembali kepada teman-temannya. Istana itu jahat. Jangan pergi ke sana, sobat. Itu perbuatan kurcaci, iya kan? Iya, itu seperti yang kau katakan. Kalau begitu, aku akan pergi. Bahkan setelah apa yang terjadi pada kita. Jangan khawatir, aku tidak akan membiarkan kurcaci mengalahkanku. Lalu, pada keesokan paginya, sang pemain biola berangkat ke kastil. Dia melihat hal-hal yang persis sama di istana dan duduk untuk makan. Kurcaci itu muncul dan seperti biasa, dia menjatuhkan sendoknya sehingga dia bisa menerkam sang pemain biola itu ketika dia membungkuk untuk mengambilnya. Tetapi sang pemain biola sudah siap untuknya. Tepat saat kurcaci itu menerkam, pemain biola itu berdiri dan meraih kurcaci itu. Dalam pertengkaran itu, medali yang ada di sekitar leher kurcaci berhasil diambil oleh pemain biola. Begitu medali berpindah ke tangannya, dia mulai merasa kuat, sementara kurcaci itu menjadi sangat-sangat lemah. Kembalikan medaliku. Tidak, tidak sampai kau memberitahu tentang istana ini. Jika kau mengembalikan medali kepadaku, aku akan mengajarimu tentang semua kekuatan sihirku. Aku punya sangat banyak. Lalu pertama-tama ajari aku tentang sihir itu dan kemudian aku akan mengembalikan medalimu. Setuju? Baik. Lalu, kurcaci itu membawa sang musisi ke ruang bawah tanah yang aneh dengan lorong yang begitu panjang sehingga sepertinya tidak akan pernah berakhir. Kemudian, tiba-tiba, lorong gelap itu terbuka menuju lembah yang tidak pernah dilihat oleh sang pemain biola sebelumnya. Jelas sekali bahwa tempat ini bukanlah milik dunia kita. Kurcaci itu membawa pemain biola ke sungai. Sungai itu mengalir dengan deras sehingga mustahil untuk berenang melewatinya. Tetapi kurcaci itu mengetuk tongkatnya ke dalam air dan tiba-tiba air itu terbuka, menunjukkan jalan yang bisa dilalui oleh keduanya dan mencapai sisi yang lain. Apa yang ada di baliknya adalah sebuah kastil yang bahkan lebih megah dari yang mereka datangi. Kurcaci itu membawa mereka masuk. Setiap kamar yang ada di kastil itu penuh dengan harta terbesar yang bisa dilihat oleh orang di dunia. Dan kemudian mereka sampai di sebuah kamar yang megah dengan sebuah tempat tidur besar yang bertabur dengan emas dan batu berharga, di mana terdapat gadis yang paling cantik di dunia yang pernah ada. Siapa dia? Dia adalah putri dari istana. Dia telah tertidur selama 200 tahun karena mantra. Karena mantra? Diceritakan bahwa mantra itu membuat sang putri tertidur dan semua pelayan istana menghilang. Sehingga semua orang yang menggunakan mantra itu bisa mencuri harta berharga di sini. Tapi kastil itu sudah tersihir. Sehingga ketika sang putri tidur, semua harta ini tetap tertahan di mana mereka berada. Melihat sang kurcaci frustasi dengan harta yang terjebak di tempat mereka berada, pemain biola menyadari bahwa itu adalah kurcaci yang telah menggunakan mantra pada sang putri. Jadi, dia memutuskan untuk membantunya. Bagaimana mantranya bisa dipatahkan? Apa? Sekarang kita berdua tahu siapa yang merapalkan mantra pada sang putri, kan? Jika kau ingin medali kau kembali, katakan padaku cara mematahkan mantranya. Ada sebuah kotak di bawah bantal sang putri, berisi kesadaran sang putri. Ambil kotak itu, dekatkan dengan mata sang putri, sentuhkan medali pada kotak. Itu akan terbuka dan kesadarannya akan mengalir ke diri sang putri. Baiklah. Di mana aku? Di istanamu, sang putri. Kau telah tertidur selama 200 tahun. Sudah selama itu? Kau menginginkan hartaku, kan?
dan dia tidak akan memilikinya. Tinggalkan tanah ini selamanya. Tapi, medaliku? Aku akan memberikannya padamu saat kita mencapai seberang sungai. Sampai saat itu, hanya untuk memastikan kau tidak memainkan trikmu, aku harus memiliki tongkatmu juga. Kurcaci tidak punya pilihan selain menurut. Dia memberikan tongkatnya kepada si pemain biola. Mereka bertiga berjalan menuju sungai. Pemain biola itu menyentuh tongkatnya di atas air dan airnya membelah. Kurcaci itu berjalan di lorong dan mencapai sisi lain. Tetapi pemain biola dan sang putri tidak mengikutinya. Ketika kurcaci itu mencapai sisi lain, pemain biola mengetuk air lagi dan sungai menyembur seperti sebelumnya. Medaliku! Berikan aku medaliku! Ambillah. Tapi tongkat ini aku akan simpan agar kau tidak pernah bisa kembali. Dengan demikian, pemain biola yang cerdik mengusir kurcaci itu dan kemudian berbalik pada sang putri. Yang mulia, aku juga harus pergi sekarang. Tinggallah di sini selama beberapa hari. Kau menyelamatkan hidupku, kerajaanku, dan membawa kami kembali dari tidur yang panjang ke dalam keindahan hidup. Izinkan aku untuk menunjukkan kepadamu kerajaanku dan juga keramahan kami. Aku mohon, tinggallah beberapa hari. Milikmu ini memang benar-benar tanah yang indah dan nyata. Aku ingin tinggal di sini untuk sementara. Lalu, sang pemain biola tinggal di kerajaan sang putri. Akhirnya, mereka jatuh cinta dan hidup bahagia selamanya. Adapun dengan kawan-kawannya, sang pemain biola mengunjungi mereka lagi dan membawa mereka kembali bersamanya. Bersama-sama mereka memainkan musik dan menghibur orang-orang di negeri itu. Penduduk desa lainnya bertanya-tanya kemana musisi pergi. Dan ketika mereka tidak kembali, mereka semua mengatakan tentang pemain biola yang telah menghilang terlebih dulu. Oh, dia pergi untuk bermain seruling. Ya, dia pergi untuk bermain seruling. Ini menjadi pepatah yang dikenang hingga hari ini, bahwa siapapun yang berangkat untuk melakukan tugas, maka dia tidak akan pernah kembali.